Dapet bana kawan sesuai dan dolan motor kena dihukum. Anak orang di kota gadang anak menyelam pendakian. Lampu padam jam 2 terbayang kawala badan dikeluarkan Oto bana motita sari pulang menambang hari sanyo. Sungguh baru bahasa yang kini tempat di jalan sepoyu tolong sampaikan laku sampaikan anak orang di sungai Landia kabalai ke kampung Kurai singgah kabalai pada luar bakato ikan dalam air kau dapat umpan sesuai cara jalur makin baik hilang sinyal orang papagai hilang di lamun-lamun ombak hilang si bonsu de parangai hilang di mata orang amaranya anak orang di kubang putih kabalai badu-badu de alui budi gagang siria bercerai pinang datang punya anak orang dia tengerai sesimpang jalan ke Barua indah sangat jauh ke Bajarai berhukum membawa jawa anak orang di simpang ngarai mendaki ke kota gadang alam sari kasih makai bahawa dia doson sampai dua barayunan dan buaikan anak orang di bukit tinggi anak menyelam pada bunga berbela dalam kota tua badan sapantun kudo bindi kaki sakit talang palung gak kusia mencari langit kuloi anak orang di kota baru nan kabalai kapanyalayan mana sahib jadi sapula peh berguna bercamparan Kadang-kadang di dalam rimbo tunggu di lereng pendakian kadang-kadang mati dan ibu tekanan untuknya bagian tidur barayunan badan ayun Pakaian adat merupakan pakaian yang memiliki ciri khas tertentu yang menjadi identitas suatu daerah. Ciri tersebut dapat berupa bentuk, warna, motif, bahan, dan makna. Salah satu daerah yang memiliki ragam pakaian adatnya adalah Minangkabau. Yang pertama dari daerah Darek Minangkabau, Kabupaten Tanah Datar. Tingkulak Balapa atau tingkulak tinggi. Di daerah Sungayang, pakaian ini disebut tingkulak Balapa, dan di daerah Sumarnya disebut tingkulak tinggi. Tingkulak Tilakuang, Padang Mage. Tingkulak ini terbuat dari kain sarung tenun warna hitam dan mukena yang dipasangkan di kepala. Pakaian ini dipakai Bundu Kanduang pada upacara adat di daerah Padang Mage. Ketika waktu sholat masuk, Bundu Kanduang di daerah ini akan membuka tingkulaknya, kemudian mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Tingkulak Balengge atau Batingke. Pakaian ini dipakai oleh Bundu Kanduang pada upacara adat di Lintau dan juga dipakai oleh pengantin perempuan di daerah ini, tetapi selempangnya disilangkan di dada. Tingkulak Barumbai.
Tingkulak ini dibuat dengan cara mengikat atau melilitkan sandang. Tingkulak Barumbai juga sering disebut dengan tingkulak cawek. Dipakai oleh Bundo Kandong di Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Yang kedua, daerah Kabupaten Agam. Tilakuang Koto Gadang. Hiasan kepalanya terbuat dari telekung atau mukena yang dihiasi minsia dan motif tabur yang terbuat dari loyang. Pakaian ini dipakai oleh pengantin perempuan Koto Gadang. Desain hiasan kepala ini bertujuan untuk menutup aurat dan menghangatkan badan dikarenakan berada di daerah pegunungan dan bersuhu dingin. Suntiang Bayua. Hiasan kepala ini dipakai oleh pengantin perempuan dari daerah Bayua, Kabupaten Agam. Selanjutnya, daerah rantau daratan Minangkabau. Yang pertama dari daerah Solok. Hiasan kepala pengantin perempuan dari Solok dan Solok Salayo disebut dengan Suntiang Bungo Sanggua yang menggabungkan dua daerah, yaitu Dare dan Rantau. Solok Salayo juga disebut dengan Ikwa Dare Kapalo Rantau. Yang kedua dari Kabupaten Solok Selatan. Takondai. Takondai merupakan hiasan kepala pengantin perempuan dari Kabupaten Solok Selatan. Takondai atau tata konde secara harfiah berarti bungo sanggua atau dalam bahasa Indonesianya bungo sanggul. Dahulu takondai dipakai pada pernikahan putri-putri raja. Seiring berjalannya waktu, takondai sudah diperkenankan untuk dipakai oleh rakyat biasa. Namun, tata cara dan izin pemakaiannya disesuaikan dengan hierarki penghulu dalam tatanan adat Salingka Nagari. Yang keempat, daerah rantau pesisir Minangkabau. Suntiang Tinggi. Motif hiasan kepala ini diambil dari flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti bunga mawar, tanaman paku, pohon pisang, burung merak, kupu-kupu, sarai sarumpun, mansi-mansi, kote-kote, dan lain-lain. Melambangkan tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah. Desain hiasan kepala ini bertujuan untuk mendinginkan kepala karena bagian kepala sampai pundak itu terbuka. Perhiasan tak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga melambangkan identitas suatu daerah. Kalung merupakan salah satu perlengkapan pakaian adat perempuan Minangkabau yang panjangnya selingkar leher. Kalung ini dipasangkan pas pada batang leher dan terbuat dari emas atau loyang yang disepuh emas serta bermotif butiran padi. Kalung cakya memiliki makna untuk hidup berhemat dan disiplin, serta memiliki harga diri walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kalung ini terinspirasi dari makanan tradisional Minangkabau, yaitu kue pinyaram. Kalung ini terbuat dari emas, perak, dan loyang, disepuh emas, dan berbentuk bundar, dengan bagian tengahnya agak menonjol. Hal ini melambangkan Paga Bundo Kanduang, simbol nenek mama, yang berarti apapun yang dilakukan Bundo Kanduang harus sesuai dengan tatanan adat dan sudah disetujui mama dan penghulu. Kalung rago-rago merupakan salah satu perlengkapan pakaian adat perempuan Minangkabau pada upacara adat. Kalung ini melambangkan kebenaran yang dipertahankan di setiap zaman. Kalung rago-rago terinspirasi dari permainan rakyat, yakninya sepak rago. Bola rago sendiri terbuat dari daun kelapa. Kalung kaban, kalung ini terbuat dari emas, perak, dan loyang yang disepuh emas dan dari tanah liat diwarnai dengan warna merah. Kalung ini dipakai oleh pengantin perempuan dan Bundo Kanduang di daerah Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar. Kalung jariang
terbuat dari emas, perak, dan loyang. Terdiri dari 2 motif mainan. Bagian atas terdapat 8 buah mainan berbentuk bulat cembung menyerupai kulit jengkol, sedangkan bagian bawah berbentuk kuda laut. Kalung ini melambangkan perempuan Minangkabau yang sudah menikah adalah pelindung, pengayom, dan pemimpin terhadap anak dan keturunannya. Kalung ulang dukat melambangkan bahwa Bundo Kanduang sebagai cerminan seorang perempuan Minang yang mampu. Kalung ini dipasangkan sebagai semangat hidup bagi Bundo Kanduang dalam menjalani hidup dan mengayomi kaumnya. Dipakai bila, Bu? Dipakai bila ada acara adat nagori barolek pangulu atau barolek godang. Yang barolek godang ko adalah barolek kawin. Barolek kawin ko barolek godang namanya. Barolek godang ko yang memakai tangkulak kompong ko si pokok. Dan si pokok tu. Si pokok tu orang yang menunggu oleh. Tiba orang oleh dari mana ada yang alu ada mono, alu apa? Alu bajawe, alu bajala. Inyo datang menjalang namanya. Hanya pakai tangkulak iko. Tapi inyo pakai tangkulak iko awak tandon. Di mana nandon Tandon menandon kain sandang. Kain sandang nan dibawa ni. Kalau inyo membawa pakai kain sandang, berarti inyo nang kawin lai. Tapi kalau inyo tak pakai sandang, inyo gadi. Walau inyo lagai. Kan ada 20 tu. Lah 60 umur tapi inyo lun lelaki lai. Inyo tak boleh memakai sandang dah. Tapi umurnya nak boleh lu. Dek kampung copeknya kawin, harusnya pakai sandang. Itu aja yang menanduan. Tengkulak ini menandakan tengkulak rumah gadang. Rumah gadang, tengkulak ini sering dipakai pada upacara pernikahan, upacara adat Minangkabau dan alek nagari. Ya. Terus dianalogikan dengan bentuk rumah gadang yaitu rumah bergonjong. Terus khas Minangkabau, makna dari bentuknya itu melambangkan kekuatan hati kita sesama umat Islam dan sesama wanita. Nah, di sini kita kalungnya berbentuk kupu-kupu. Kupu-kupu ini menandakan untuk memperkuat hubungan keluarga dan adat. Dan ini rumah gadang. Dan ini melati. Kalung melati. Dan ini untuk untuk melambangkan supaya aurat jangan kelihatan. Kalau yang bagian Untuk menutupi auratnya. menutup aurat ya bagian bagian Lehernya. Iya. Kalau ini ada tulis saja. Kalau ini tandanya seorang wanita Minangkabau harus rajin menabung, kayak aksesorisnya. Terus ini melambangkan seni dari kebudayaan wanita Minangkabau. Oke. Hiasan kepala pengantin perempuan Minangkabau, Suntiang Pisang Sapara, atau suntiang yang berasal dari Taram, Kabupaten 50 Kota. Suntiang ini merupakan hiasan kepala pengantin perempuan Minangkabau, disebut sebagai anak daro, di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, yang bermakna banyak anak dan kemenakan. Antara bangsa yang satu dengan yang lainnya tidak bersinggungan, yang berarti dilarang menikah dalam satu suku. Di Nagari Taram ini, yang boleh memakai suntiang ini hanya keluarga dari Bundo Kanduang atau keluarga penghulu.
Selanjutnya, Suntiang Pisang Sapara ini terdiri dari 4 yang utama, yang melambangkan agar si pemakai ini mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan pengetahuan yang 4 disebut sebagai nan ampe di Minangkabau. Ike. Ike merupakan tutup kepala pengantin laki-laki dalam upacara perkawinan di daerah Solo dan Solo Selatan. Tutup kepala ini melambangkan ikatan kedua pengantin yang dibentuk melalui pernikahan. Melambangkan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya nanti. Selain itu, juga melambangkan ikatan antara kedua belah pihak keluarga pengantin. Salok Batimbo. Salok Batimbo adalah tutup kepala datua atau penghulu di Minangkabau. Salok Batimbo melambangkan aturan hidup orang Minangkabau. Tutup kepala ini memiliki lipatan yang disusun dari atas ke bawah. Bentuk-bentuk ini mencerminkan sistem pemerintahan Bajanjang naik Batanggo turun. Lipatan Salok Batimbo melambangkan aliran akal dan upaya para pemimpin adat yang memakainya. Mengekspresikan karakter pemimpin yang penuh inisiatif untuk melindungi dan memelihara dan meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan dalam hidup bersama.